Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nurpadila dengan NIM 209232260 dari kelas AB 4. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran pada buku Gender dan Wanita Karir pada bab 3, yaitu teori feminis pada kesetaraan gender. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian feminisme. Pengertian feminisme ini adalah gerakan politik, budaya, atau ekonomi yang bertujuan untuk menegakkan persamaan hak dan pelindungan hukum bagi perempuan. Feminisme ini mencakup teori dan filosofi politik dan sosiologi yang berkaitan dengan masalah perbedaan gender, serta gerakan yang mengadvokasi kesetaraan gender bagi perempuan dan kampanye untuk hak dan kepentingan perempuan. Nah, feminisme ini juga bertujuan untuk memberikan kebebasan dan pelindungan bagi perempuan dari eksploitasi dan kekerasan. Selanjutnya, dalam gerakan feminisme ini menimbulkan banyak pertanyaan yang mendasar, yaitu apa peran perempuan? Secara esensial, peran perempuan ada 4. Yang pertama, posisi dan pengalaman perempuan dari kebanyakan situasi yang berbeda dari yang dialami laki-laki. Yang kedua, posisi perempuan dalam kebanyakan situasi tak hanya berbeda, tetapi juga kurang menguntungkan atau tidak setara dibandingkan laki-laki. Selanjutnya, yang ketiga, situasi perempuan harus pula dipahami dari sudut hubungan kekuasaan langsung antara laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat, perempuan mengalami perbedaan, ketimpangan, dan berbagai penindasan berdasarkan posisi dan faktor penindasan, dan hak istimewa berdasarkan kelas, ras, umur, status perkawinan, dan posisi di era globalisasi yang semakin berkembang saat ini. Selanjutnya, tahapan teori feminisme ada 3, yaitu teori feminisme gelombang pertama yang terjadi pada abad 18-19, lalu teori feminisme gelombang kedua abad ke-20, lalu teori feminisme gelombang ketiga dan post-feminisme. Teori feminisme gelombang pertama abad 18-19, yaitu pandangan teori feminisme gelombang ini diawali dengan pandangan yang menyangkut masalah persamaan hak antara wanita dan pria, yaitu persamaan sebagai penduduk dalam kehidupan publik, terkait dengan persamaan status legal dalam rumah tangga, yang pemikiran ini ditimbulkan sebagai respon revolusi Amerika pada tahun 1775 sampai 1783 dan revolusi Prancis pada tahun 1789 sampai 1799. Teori feminisme yang dilahirkan oleh gerakan feminisme gelombang pertama adalah feminisme liberal, yaitu pandangan atau aliran yang menempatkan perempuan sebagai individu yang memiliki kebebasan penuh, fokusnya pada kebebasan dan kesamaan yang berakar pada rasionalis dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Perempuan sebagai agen rasional yang inferior karena rendahnya tingkat pendidikannya. Oleh sebab itu, menyepakati bahwa akar dari permasalahan penindasan perempuan terletak pada ada tidaknya hak sipil dan peluang pendidikan yang sama dengan laki-laki. Lalu, feminisme radikal yang memiliki pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan berasal dari penempatan perempuan sebagai subordinat laki-laki, sehingga bertujuan untuk menghancurkan sistem kelas berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya, feminisme Marxis. Aliran ini memandang masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme. Asumsinya sumber penindasan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Status perempuan jatuh karena adanya konsep kekayaan pribadi. Perempuan direduksi menjadi bagian dari properti. Selain itu, aliran feminisme sosial menyatakan bahwa laki-laki mempunyai kepentingan material khusus dalam mendominasi kaum perempuan. Selanjutnya, feminisme gelombang kedua pada abad ke-20. Feminisme gelombang kedua ini lahir setelah selesainya Perang Dunia Kedua pada tahun 1960-an. Pada masa itu,
merupakan puncak keikutsertaan perempuan dalam hak pilih dan ikut berpartisipasi dalam ranah politik perempuan. Tokoh feminisme di era perubahan adalah Betty Friedan dengan bukunya yaitu The Feminist Miscue pada tahun 1963 di Amerika Serikat mengenal kesetaraan kesempatan bagi perempuan di ranah publik. Teori yang muncul pada gelombang kedua ini adalah feminisme eksistensialisme, yaitu feminisme yang melihat ketertindasan perempuan akibat dari beban reproduksi. Yang kedua, feminisme gineosentris, yaitu feminisme yang memandang ketertindasan perempuan diakibatkan dari perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan perempuan inferior dibandingkan laki-laki. Selanjutnya, feminisme gelombang ketiga dan post-feminisme. Feminisme gelombang ketiga ini bersamaan dengan lahirnya post-feminisme yang merupakan reaksi atau tanggapan keras terhadap dasar yang telah ditetapkan oleh feminisme pada gelombang kedua. Pada gelombang ini terbentuknya gender science, gagasan yang dikenal dengan sains feminis dengan melihat isu-isu terbaru masa kini dalam masyarakat. Berdasarkan pemikiran gelombang ketiga, maka ada 3 teori yang muncul, yaitu feminisme multikultur, yaitu feminisme yang berdasarkan pada adanya penolakan terhadap ketertindasan perempuan lintas ras, agama, negara, kelas, usia, serta pendidikan dari perempuan dalam dunia ke-1 sampai dunia ke-3. Yang kedua, feminisme global, yaitu feminisme yang menekankan pada penghapusan ketertindasan perempuan di dunia yang sedang berkembang sampai dunia yang maju. Dan yang ketiga, ekologi atau ekofeminisme, yaitu feminisme yang berlandasan pada nilai-nilai perempuan yang anti-eksploitasi dan bersifat egaliter. Dapat disimpulkan, feminisme ini adalah gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender dengan menantang patriarki dan mendukung hak-hak perempuan. Berbagai teori feminisme seperti feminisme liberal, radikal, dan sosial menawarkan pendekatan berbeda untuk mencapai kesetaraan. Selain perempuan, laki-laki juga memiliki peran penting dalam mewujudkan perubahan ini. Meskipun kemajuan telah dicapai, tantangan seperti ketidaksetaraan upah dan kekerasan berbasis gender masih ada, sehingga perjuangan untuk kesetaraan gender harus terus berlanjut. Feminisme berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan inklusif.